Irma naik, Irma. Tuh sakitnya 1,5 tahun. On cam dong deh, gue mau lihat muka lu deh. Juliet. Udah naik kak. Lihat gimana? Sakitmu 1,5 tahun setelah didoakan oleh ibu itu pakai minyak urapan. Berapa lama sembuh? Jadi sakitnya 1,5 tahun kak aku. Terus? 1,5 tahun kan sakit, tapi kalau sembuh, abis aku bandingin kitab suci itu, terus aku yakin oh Tuhan Yesus ternyata Tuhan gitu kan. Udah aku bandingin, ya udah aku terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, sembuhin aku Tuhan Yesus. Aku udah gak manggil Nabi Isa lagi kan. Gitu. Jadi sembuhin aku Tuhan Yesus dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu aku langsung mama dikasih bukan perban lagi kan di payudara. Tadinya kan gak bisa pakai BH. Terus? Akhirnya sama mama dikasih apa namanya ituan kain, spray, terus dikasih minyak yang banyak. Aku bisa pakai bra gitu. Terus nggak tahu kenapa kok bisa kering padahal itu di dalam kan. Kain itu kan basah. Itu kering, semuanya kering. Terus aku ngaca memang nggak cantik-cantik banget sih, tapi udah puji Tuhan segini mah ya. Emang gak cantik-cantik banget, tapi emang bener ada perubahan dari yang bersisik, berat badan 27 kilo gitu. Coba on cam kau, on cam. Benar-benar Kak. Suaramu sih udah megang, suaramu paling mahal di sini. Pasti. Alidi suka tuh suara-suara berat begitu. Jadi dia mau tidur itu. Ih, mukanya ayu loh dia. Di YouTube juga ini luar biasa kesaksiannya, banyak banget di YouTube Lembut aku. dia, lembut mukanya. Segala pujian Nah. buat Tuhan Kak. Tahu nggak ada lagi kesaksian yang pertama kan tadi, jangan sekarang ya nanti bersaksinya. Kau biar kau penasaran kau ya apa Vera. Nanti kau kirim aja kau dengerin sambil bikin sambal. Beneran kau itu dadamu udah bau, udah busuk. Ini bekasnya nih. Tuh, bekasnya tuh. Lihat ya. Iya, ada itu. Iya. Tuh, yang di sana kalau tetenya kan nggak bisa diliatin. Nah, itu sampai ke situ deh. Kan ke sini Beb, kelenjar getah bening sama ke payudara. Ini nggak dioperasi Kak, ini nggak dioperasi. Tuh. Kesembuhannya hanya karena Yesus, tidak dioperasi. Tuhan Yesus sayang kamu loh, Dek. Aduh. Tapi dadamu ada, tapi ya dadamu tumbuh nggak? Sembuh Kak, sembuh. Ini kering tuh, nggak dioperasi, nggak minum obat satupun. Aku nggak minum obat satupun. Luar biasa. Ya. Dan sampai hari ini aku hidup semua karena Tuhan. Anakku 4 setahun sesar. Anakku 4 setahun sesar, dokternya Kristen geleng-geleng. Ya ampun, Irma. Iya. Ibu main-main sama Tuhan. Saya Kristen loh. Jadi secara medis nggak bisa nih setahun 1, katanya gitu. Saya dokter, secara medis nggak bisa setahun 1, memang nggak punya keluhan. Puji Tuhan aku nggak punya keluhan di sesaran itu. Sampai panjang aku punya perut itu di sesar panjang. Makanya aku kasih nama anakku semua Alkitab semua. Moses, Alexa Pariaji, Angel, karena aku kan Tiberias. Iya, terus. Angel, terus Israel, Ratu Yerusalem, anakku. Israel ada nama anakmu. Iya. Suamimu orang apa? Suami aku orang Jawa. Udah Kristen duluan apa gimana nih ceritanya? Aduh, aku potong. Jadi Irma ini pertama kesaksian hidupnya bagaimana dia mengenal Tuhan karena sakit payudara ya. Akhirnya bagaimana keluarganya juga satu demi satu diselamatkan. Yang kedua, dia meninggalkan Yesus kembali, menikah dengan laki-laki satu server yang kemarin dia balik. Jadi gini kan, Jadi gini ceritanya. Intinya aku hidup semua karena jiwa ya. Sini anak-anakku. Israel dari dulu. Hai baby, alisnya bagus banget alisnya baby, alis mamanya itu. Ini Ratu Yerusalem. Ini Udah Ratu disembuhkan Yerusalem. Tuhan kok dari payudara sempet juga kok balik lagi. Yerusalem.
kan anu sayang karena dulu kan berpikir ya, tapi itu cara Tuhan yang ajaib. Jadi waktu itu Oke, Irma oke, oke. akhirnya menikah secara Islam ya, biar singkat aja ntar Irma yang nyambung. Menikah secara Islam karena pikir ayo, padahal nama suaminya nama Kristen. Namanya Iya. siapa, Dek? Namanya Andreas. Murid Yesus. Jadi Tapi bukan, tapi akhirnya memang benar akhirnya jadi ikut Yesus. Bagaimana caranya akhirnya ikut Yesus? Jadi gini Irma, sih, yang aku tangkap gini ya. Sebenarnya banyak orang kanker payudara, aku stadium 4. Aku punya buku-bukunya gitu kan. Stadium 4. Aku hidup ini sebenarnya buat jiwa kali ya, gitu kan. Karena yang berharga itu kan di mata Tuhan tuh jiwa. Jiwa itu sangat berharga buat Tuhan Yesus. Nah, aku udah keliling kemana aja gitu kan. Terus Yes, ya sayang. Ya, ambil lagi. Ambil lagi sayang. Mama kalau kesaksian gitu kak, aku setiap kesaksian kayak gitu. Ambil lagi. seru kok, nggak apa-apa. Suasana rumahmu seru, kebayang deh. Rame. Karena malam dia mau tidur sebenarnya nggak boleh apa ini lagi ini aja deh aku singkat aja nanti aja kok besok kalau kau bisa masuk besok ya. Nah habis itu dia menikah nih ya sama laki-laki namanya Andreas karena dia pikir ya udahlah udah percaya Yesus aja akhirnya dia nikah tuh nikah lewat sana lah di KUA. Nggak taunya sambil berjalan suaminya KDRT kasar banget sama dia. Ya pokoknya KDRT dan akhirnya dia bilang gini Irmanya gue nih udah selamatin Tuhan, gue nih jahat banget sama Tuhan gitu. Dan dia sakit lagi ya, Mak ya. Waktu itu sakit lagi apa gimana? Akhirnya balik lagi. Akhirnya dia kembali sendiri. Dia jadi Kristen lagi, maksudnya dia kembali lagi jadi anak yang hilang. Jadi agamanya bisa. Tapi luar biasanya apa? Dia ke gereja, setiap ke gereja, bangku di sebelahnya dia nggak boleh ada yang ngisi. Dia bilang ini suami saya. Dia bawa doa di gereja nama suaminya, padahal suaminya Muslim. Setiap hari di gereja ada orang mau duduk, ada orang yang ada suami saya padahal suaminya nggak datang. Dan itu dengan iman dia lakukan sampai akhirnya suaminya terima Yesus. Haleluya. Keren loh anak ini ya. Akhirnya suami terima Yesus. Nah Irma itu abangnya suaminya masih punya janji sama saya mau kesaksian di tempat saya udah setahun lebih dia. Siapa suaminya? Oh suaminya. Suami lu juga kesaksian. Gimana dia? Belum. Ada di YouTube. Mama aku bersaksi. Terima Tuhan Yesus. Suami aku juga kesaksian ada di YouTube. Lengkap. Kenapa belum di aku kau? Kurang asem kau. Gelap ya kak. Gelap. Irma, Kali di Irma, segeralah. kenapa belum di YouTube kakak? Enggak, Mama ada di YouTube. Di YouTube-nya kakak, di YouTube aku. Belum kak. Belum. Andre belum kan? Di kakak juga belum kan? Belum. Ya ampun Irma. Aku kemarin makanya ini kan lagi ini tadi di grup kan, di grup rame. Ini mau gempa gini-gini ya. Memang akhir zaman kita harus ngelewatin itu gitu kan kak. Tapi Tuhan kan tahu aku punya kerinduan. Aku tinggal di daerah Priuk gitu kan. Aku bilang gini ya. Suamiku juga tahu kan. Gue ini hidup semua buat jiwa-jiwa gitu. Jadi banyak orang Kristen maksudnya mengikut Tuhan kan macam-macam kak. Tapi Tuhan tahu aku bukan karena motivasi. Kemarin aja lagi coba-coba live di TikTok. Kak aku mau ngasih gift. Aku live di TikTok bukan ngomongin gift. Aku bilang gitu. Bukan gak ada ngomongin gift. Aku memang semua untuk kemuliaan Tuhan. Gue bilang gitu kan. Ini udah sampai akhir zaman. Aku cerita sama suami. Ya ampun ya Tuhan baik banget loh. Kita anak 4. Kalau dibilangin kaya, ya kita kaya karena cuma punya Tuhan Yesus. Contohnya gimana? Kemarin waktu corona, ya kan? Mungkin kalau kita nggak kenal Tuhan Yesus, secara daging aku takut. Tapi aku nggak pernah takut, bukan takabur. Aku kalau ngomongin penyakit, aku kuncinya udah punya. Karena setiap aku habis lahiran, payudara aku itu kambuh, pecah 4 kali pecah. Hah? Makanya dokter bilang aku nggak bisa punya anak kan bengker payudara. Gitu kan? Dan ternyata benar, setiap aku melahirkan itu pecah. Setiap aku melahirkan gitu. Dan itu sakitnya bukan main, itu nggak bisa tidur. Karena ngebet banget kan, kalau udah pecah kan ngebet itu payudara. Kan itu tipis kak. Kayak gini nih. Tuh, lihat nggak?
Heeh. Nah, payudara itu kan tipis kan, segitu kan. Nah, pecah. Ya udah, karena aku tahu kuncinya darah Yesus itu ajaib gitu kan. Jadi kalau aku sakit, emang iman itu gak bisa ditransfer. Cuman aku selalu berbagi gini loh. Lewat kuasa darah Yesus lah. Lu mau sembuh, lu panggil ribuan pendeta, kalau lu nggak punya iman lu nggak bakal sembuh gitu. Jadi aku kalau melayani orang sakit, aku orang yang sakit dulu aku layanin, bukan gue bukan pendeta gitu kan. Ya, apalagi misalnya udah tua gitu kan. Nah, aku banyak apa maksudnya, tergantung ini ya. Kalau aku pribadi sih, kalau udah tua aku lebih gini loh, mati dalam Kristus itu keuntungan. Jadi lu gak usah takut mati gitu. Nah, kan ada kan hamba Tuhan yang gini, umurnya udah tua, ya namanya mungkin dia banyak uang kali ya. Dalam nama Yesus sembuh, saya percaya Yesus sembuh. Aku nggak begitu, nggak, aku beda gitu. Kecuali dia masih muda gitu kan. Kan ada tuh kalau mati muda kita bisa tolak ya kan. Nah, tapi kalau dia udah tua, umur pun di atas 70 tahun gitu, lu paksa ngomongin kesembuhan kecil gitu sama Tuhan gitu loh. Kesembuhan itu kecil, kalau ngomongin kesembuhan, orang mati bisa bangkit. Ya. Lah, jadi kalau aku di situ, Irma, gue inget lu, coba doain mama gue gitu kan. Oh, puji Tuhan, kalau gue disuruh berdoa, ya nggak apa-apa. Ya memang tugas kita kan berdoa loh, Kak. Tapi kalau disuruh dalam nama Yesus sembuh, oh enggak, doa gue nggak seperti itu gitu. Aku bilang, aku bisikin kan sama orang sakit itu, misalnya dia orang Batak, opung, inang gitu, minta ampun sama Tuhan gitu kan. Tuhan itu nggak pernah ngeliat awal, Tuhan itu pasti ngeliat akhirnya ya. Selagi kita dikasih nafas, kita minta ampun sama Tuhan, itu nggak ada yang mustahil kita diampuni sama Tuhan. Minta ampun, penyerahan diri ya, jadi kehendak Tuhan yang jadi ya. Jadi aku nggak maksain untuk dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus pasti sembuh. Aku nggak bisa ngejamin tentang kesembuhan, aku percaya Tuhan Yesus itu Tuhan gitu ya kan. Tapi kenapa lu harus memaksakan, apa sih ngomongin tentang hidup di dunia? Aku kalau boleh milih, gue pengen cepet-cepet pulang. Kalau disuruh milih, enakan di sana lah, ngapain lama-lama di dunia gitu kan. Cuman makanya dari kemarin Tuhan kasih kita hikmat. Aku nggak sekolah loh Kak, cuman sampai SD ya kan. Tapi begitu luar biasanya Tuhan, Tuhan kasih hikmat itu lebih dari emas dan perak. Orang sakit pada kebingungan, orang sakit pada kepusingan, corona pada ketakutan. Aku orang corona positif, aku pegang, aku peluk. Aku nggak takut, karena dari situlah bedanya. Ini perbedaan antara anak Tuhan Yesus, karena gini loh, banyak orang mengatakan namakan Yesus, ini Yesus yang mana nih? Gitu. Aku harus uji, lu Yesus yang mana? Yesus yang turun dari surga apa Yesus yang lain gitu? Karena Yesus yang turun dari surga itu punya buah-buah roh, yaitu kasih. Gitu. Aku sih, makanya kalau aku misalnya disuruh bercerita tentang Tuhan, Tuhan taruh di hati dan di pikiran semua itu, yang suruh aku sampaikan itu kasih. Gitu. Karena kalau kita ngomongin kasih, itu efeknya pasti sukacita. Dan gak ada perdebatan, di luar Kristen pun bisa menerima. Gak ada yang bisa menentang tentang kasih itu. Semuanya welcome gitu kan tentang kasih. Gak ada yang bisa menentang kasih. Kemana aja Bu? Lama nggak ketemu, sehat selalu ya Bu Agnes. Tuhan Yesus itu pokoknya keren. Ya kan? Oh iya, berarti nanti aku sambil jualan kaos juga tuh Beb, ada Yesusku keren kan? Ya udah, lu titip aja gitu ke kita. Ya kita berdoa aja ya. Berdoa buat tanggal 31 kita bisa kumpul bareng. Kalau Vera udah pasti masuk lah kalau bisa jualan ini. Aku berdoa buat teman-teman Murtadin yang mau ikut tapi nggak bisa beli tiket. Jadi mudah-mudahan ada orang baik ya. Iya Bu Agnes, sehat selalu ya Bu Agnes ya. Salam buat keluarga, buat suami, buat anak-anak cantik, kakak sayang. Bu Agnes tinggal di Jakarta, di Tangerang atau di Depok nggak Bu Agnes?